Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang sedang bersiap untuk mengisi DRH. Oke, ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah lulus kemarin. Semoga pengisian DRH-nya dilancarkan. Amin. Teman-teman semua, saya akan memberikan arahan tentang contoh DRH tahun lalu. Oke. Siapa tahu DRH tahun sekarang sama formatnya seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, nanti teman-teman bisa mencocokkan apa saja yang bisa diambil dari konten ini dan DRH yang sekarang yang up to date. Oke, ini hanya sekedar contoh ya, supaya teman-teman mempersiapkannya dengan baik. Oke, teman-teman semua, contoh DRH yang ada di video ini adalah DRH yang ada di lampiran 3 Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019. Persiapan berkas yang harus teman-teman lakukan dari sekarang disiapkan adalah yang pertama adalah KTP. KTP ini penting untuk mencocokkan NIK yang nanti ada di DRH. Oke. Kemudian kartu keluarga pribadi. Jadi kartu keluarga pribadi ini adalah untuk biasanya orang yang sudah menikah. Ya, itu kan dia punya kartu keluarga pribadi ya. Dia dengan pasangannya atau dengan anaknya. Kemudian yang ketiga adalah kartu keluarga orang tua dari peserta yang lulus. Ya, jadi kartu keluarganya ada 2 dipersiapkan. Oke, entah itu fotokopian atau soft copy-nya ya teman-teman ya. Kemudian setelah kartu keluarga pribadi dan orang tua teman-teman sudah memiliki, yaitu yang keempat ijazah SD sampai dengan S1. Ini penting sekali untuk didaftar riwayat hidup supaya teman-teman mengisinya itu tidak merasa kesulitan. Nanti kita coba lembaran lampiran keberapa teman-teman bisa mengisikan ijazah SD sampai dengan S1. Oke, tonton terus jangan sampai di skip ya. Kemudian yang kelima adalah sertifikat latihan atau kursus. Jadi sertifikat latihan ini nanti ada kolomnya. Jadi tahun berapa teman-teman mengikuti kursus atau latihan. Nanti ini disediakan saja jika ada sertifikatnya. Nanti di situ tertera siapa penyelenggaranya, tahun berapa diselenggarakannya, gitu ya. Kemudian nomor 6 adalah riwayat pekerjaan. Biasanya riwayat pekerjaan ini kalau teman-teman guru kan misalkan pindah-pindah SD dari SDA itu tahun 2012 misalkan pindah lagi SDB tahun 2013. Nanti dikumpulkan aja SK-nya karena nanti ada riwayat pekerjaan. Oke. Kemudian nomor 7 bukti tanda jasa penghargaan. Jika teman-teman mempunyai tanda jasa penghargaan silahkan dikumpulkan nanti diinputkan di daftar riwayat hidup. Oke. Nanti daftar penghargaan apa saja bisa teman-teman browsing atau dilihat di kolomnya masing-masing. Kemudian nomor 8 itu bukti organisasi, keikutsertaan teman-teman di organisasi. Silakan nanti dicantumkan. Biasanya ada SK organisasi ya atau SK penunjukan tugas sebagai apa teman-teman di organisasi itu. Kemudian nomor 9 adalah SKCK. Ini adalah tentang catatan kepolisian. Teman-teman bisa membuatnya di Polres ya, Polres atau Polresta ya. Kemudian nomor 10 adalah keterangan sehat. Keterangan sehat ini biasanya ditandatangani oleh dokter. Kemudian bebas nafsa juga ini biasanya ada di Labkesda atau rumah sakit yang ditunjuk. Ya, jadi keterangan sehat dan bebas nafsa itu tahun kemarin dicantumkan di daftar riwayat hidup. Oke, persiapan berkas ini mudah-mudahan teman-teman ada bayangan, mudah-mudahan tidak terlalu jauh dengan pengisian daftar riwayat hidup di tahun 2021 ini. Oke, sekali lagi ini hanya contoh tahun kemarin dan teman-teman bisa mempersiapkannya dengan baik. Kita ke kolom yang pertama, keterangan perorangan. Di dalam keterangan perorangan ini, teman-teman bisa melihat NIK-nya ini harus sesuai dengan KTP yang sesungguhnya ya teman-teman, dicek lagi NIK-nya satu persatu per digitnya, silakan dicocokkan lagi dengan KTP yang ada. Kemudian nama, nanti nama di sini namanya sudah ada cetak asli, ini misalkan nama cetak dari komputer ya, Gema Mahardika misalkan. Nah, kemudian ini adalah ada tanda bintang. Tanda bintang ini adalah
tempat teman-teman menulis ulang secara manual. Ya, nih. Ditulis dengan huruf kapital, blok, dan tinta hitam. Tulisannya ada keterangannya ya. Setiap kali ada yang bintang seperti ini, teman-teman ditulis dengan huruf kapital atau huruf blok dan tinta hitam. Oke, tinta hitam. Nanti di sini ada namanya, langsung otomatis di di daerahnya, kemudian kabupaten, kota lahirnya ada, misalkan Cirebon. Nah, di sini juga tulis manual menggunakan huruf kapital, tintanya hitam. Ini juga sama tanggal lahir teman-teman berapa, kemudian nanti ini udah otomatis ada, kemudian teman-teman yang di bintang ini adalah manual. Nah, di manual ini teman-teman jangan lupa huruf kapital dan tintanya hitam. Oke, hanya 3 ini untuk ditulis manual, menyesuaikan keterangan yang ada di atasnya. Ya, kalau di sininya namanya Gema Mardika, pasti di bawahnya Gema Mardika. Kabupaten kota di sininya misalkan Cirebon dalam kurung Kap, ya tulis sama persis dengan yang di atasnya. Ini pun sama tanggal lahir, ditulis persis dengan di atasnya. Jika di atasnya menggunakan tanggal, strip bulan, misalnya gini, 10 10 1990 misalkan. Nah, tulis aja teman-teman juga sama 10 10 1990. Oke, persis sesuai dengan yang ada di atas. Kemudian jenis kelamin terus sampai dengan ke warna keterangan badan ini tidak ditulis manual karena nanti ada inputannya di di SCASN-nya. Oke, daftar riwayat hidup ini di kolom pertama. Di bagian pertama sudah teman-teman jelas, kemudian pindah kita ke bagian kedua, yaitu pendidikan. Kenapa tadi saya memberikan arahan untuk mempersiapkan ijazah SD sampai dengan S1? Karena teman-teman akan mengisikan di pendidikan kolom nomor 2 ini. Oke, bagian nomor 2. Nomor 1 tingkatnya adalah SD misalkan. Di SD ini nanti teman-teman di situ ada pilihannya sekolah dasar. Sorry, ini kecilan ya ininya. Sekolah dasar misalkan. Nama sekolahnya apa? SDN apa? Oke, atau misalkan teman-teman mau dipanjangkan SD negeri apa gitu. Nah, nanti akreditasinya apa? Tempatnya apa, kemudian nomor ijazah. Ini nomor ijazahnya jangan sampai teman-teman salah ya menginputkan ya. Nomor ijazah SD berapa, kemudian ijazah tanggalnya berapa. Oke, pejabat yang menandatangani ini biasanya kepala sekolah yang ada di ijazah. Oke, karena SD itu nggak ada gelar depan belakang, biarkan saja. Kemudian setelah SD dilanjutkan dengan kalau SMP, kalau SLTP, SLTP. Di sini misalkan nama sekolahnya apa? Ini SLTP. Misalkan nama sekolahnya apa pada saat di ijazah? SMP misalkan. SMP negeri berapa? Sama dengan yang SD akreditasinya apa? Tempatnya di mana? Misalkan biasanya ini tuh kalau kemarin tuh ini kabupaten deh. Kabupaten, nama kabupaten. Misalkan kalau Cirebon berarti ini Cirebon. Cirebon Kab. Ya. Nomor ijazah, tanggal ijazah, dan pejabat penanda tangan. Gelar depan nggak ada. Kemudian setelah SLTP berarti masuk ke SMA atau SLTA. SLTA di sini teman-teman apa? SMA apa? Misalkan SMA negeri apa? Akreditasinya apa? Kemudian tempatnya apa? Tempatnya di Cirebon Kab atau Cirebon Kota atau apa di daerah mana? Nah, kemudian nomor, tanggal, pejabat yang penanda tangan, gelar depan belakang tidak ada. Nah, baru di S1 atau sarjana. Ini teman-teman di mana berkuliahnya ya. Kemudian kalau bisa jangan disingkat deh ya. Universitas apa? Akreditasinya apa? Jelas kalau misalkan universitas teman-teman tahu lah ya akreditasinya ya. Kemudian tempatnya di mana? Misalkan di Bandung, berarti kotanya adalah Bandung. Kemudian nomor ijazahnya berapa, awas.
kemudian tanggal ijazah ya, tanggal ijazahnya berapa, kemudian yang menandatangani di ijazahnya siapa, ya biasanya ini adalah rektor, kemudian gelar depan belakang, kebanyakan teman-teman di belakangnya SPD. Oke, jika sudah pendidikan selesai, teman-teman masuk ke kursus latihan di dalam dan di luar negeri. Silakan teman-teman masukkan pernah kursus apa, tanggal mulainya berapa, tanggal selesainya berapa, nomor di sertifikatnya berapa, tempatnya di mana, dan institusi penyelenggaranya siapa. Oke, misalkan kemarin saya satu workshop perintis komunitas literasi dipanjangkan nggak apa-apa judulnya sesuai dengan yang ada di sertifikat ya. Kemudian tanggal mulainya berapa? Di situ ada tanggal 21 misalkan 11 2016 misalkan. Tanggal selesainya berapa? Tanggal 23 11 sampai 2018. Oke, ada nomornya di situ berapa dan tempatnya di mana. Misalkan kalau tempatnya di Bandung berarti tulis Bandung. Ini nanti ada pilihannya. Bandungnya Bandung Kabupaten apa Bandung Kota. Oke. Ini berarti nama kota atau nama kabupatennya ya. Kemudian institusi penyelenggaranya siapa? Kebetulan kemarin adalah Pemprov Jawa Barat seperti itu. Oke, teman-teman semua, yang ini silakan teman-teman cari ya. Biasanya kalau sertifikat kursus itu biasanya workshop itu punya jam pembelajaran ya. Entah itu 32 jam pembelajaran dan yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu riwayat pekerjaan. Di riwayat pekerjaan ini riwayat jabatan penggajian berarti di sini ya. Nah, kalau misalkan kemarin karena saya 2 SD pernah mutasi di satu SD yang lama, berarti saya di sini cuma 2 instansinya. Pertama SDA, kedua adalah SDB. Jabatannya apa? Misalkan di SDA, teman-teman misalkan yang pertamanya guru ya, tulis guru. Yang B juga guru, tulis guru. Masa kerjanya mulainya tanggal berapa, tanggal selesainya berapa. Misalkan di sini biasanya ada di SK ya, teman-teman ya. Kemudian gajinya berapa, gaji teman-teman yang dulu. Oke, kemudian surat keputusan, ini ada di SK, nomornya berapa, tanggal SK-nya berapa, pejabat penandatangannya siapa. Yang menandatangani SK teman-teman bahwa menyatakan teman-teman itu adalah guru dari SDA tersebut. Oke, teman-teman itu bagian 2 dan 3. Lanjut di bagian 4 dan 5. Ini nomor 4 adalah tanda jasa penghargaan. Silakan teman-teman jika ada nama bintang atau lencana penghargaannya apa. Kemudian kalau ada silakan ditulis surat keputusannya, nomornya berapa, tanggalnya berapa, tahun perolehannya berapa, nama negara atau instansi yang memberikannya siapa. Oke, tanda jasa penghargaannya. Teman-teman bisa browsing juga di Google ya. Nah, tanda jasa penghargaan itu apa aja, nama bintang atau lencananya. Oke. Kemudian di riwayat keluarga, ini yang saya berikan arahan untuk KTP pribadi dan KTP keluarga. Jadi kalau misalkan teman-teman kartu keluarganya sudah misah dengan orang tua karena teman-teman menikah, berarti masukkan riwayat keluarga istri atau suami. Ya, nomor 1 nicknya istri berapa atau nicknya suami berapa. Kalau dia ternyata PNS juga, masukkan NIP yang ada di istri dan suaminya, kemudian namanya, kemudian tempat tanggal lahir, sama pekerjaan atau posisi jabatan, perusahaan institusi, status perkawinannya, kemudian akte nikah atau akte cerai. Ini mungkin kalau yang orang yang bercerai ya dimasukkan. Kalau misalkan teman-teman masih bersama ya berarti kan ini dikosongkan ya. Kalau cerainya ya berarti dimasukkannya adalah akte nikahnya aja. Berarti akte nikahnya persiapkan. Tambahan berarti tadi buku nikah di awal ya. Oke, ini akte nikahnya ditulis di sini. Kemudian status perkawinannya teman-teman nanti tinggal ditulis menikah atau dijawab menikah, dipilihnya. Kemudian tanggal menikahnya tanggal berapa ya. Kemudian status hidup, istrinya masih hidup kan? Hidup. Kemudian setelah istri atau suami selesai, kemudian pindah ke anak.
Anak, misalkan anaknya baru satu, nomor 1, NIK anaknya berapa, cari di kartu keluarga. Kemudian NIP, misalkan kalau anaknya PNS, silakan ditulis NIP-nya nama sama dengan yang di atas, tempat tanggal lahir, dia pekerjaannya apa, kemudian perusahaan institusinya apa, statusnya hidup atau meninggal. Kemudian orang tua kandung, ini yang kartu keluarga yang orang tua yang diperlukan. Orang tua kandung, yang pertama siapa? Misalkan di orang tua kandung ini teman-teman nama pertama adalah nama bapak dulu, misalkan nik-nya bapak. Kemudian kalau bapaknya NIP apa namanya punya NIP atau pegawai negeri, nanti di search aja NIP-nya ditulis, pasti dia langsung ketemu namanya otomatis. Kalau dulu seperti itu, teman saya kebetulan orang tuanya adalah pegawai negeri sipil, jadi diketik NIP-nya nanti langsung ada semua nama dan yang lainnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah misalkan NIK dan namanya mamahnya atau ibunya, silakan. Oke. Kalau sudah orang tua kandung selesai, masuk ke saudara kandung. Nah, saudara kandung ini misalkan masih nyatu nih di kartu keluarga mamahnya, mamah kita misalkan tuh ibu kita, orang tua kita karena belum menikah. Jadi saudara kandung tuliskan di sini nomornya, NIK-nya berapa, NIP-nya berapa kalau dia pegawai negeri sipil ya atau ASN, kemudian namanya siapa, tanggal lahirnya berapa dan lain sebagainya, statusnya hidup atau meninggal, kemudian status perkawinnya dia menikah atau belum. Ya, kalau misalkan ternyata saudara kandungnya sudah menikah, otomatis kan NIK-nya kan, kartu keluarganya kan berbeda. Nah, nanti kartu keluarganya tolong diminta untuk dimasukkan ke kolom saudara kandung. Oke. Kemudian terakhir bapak atau ibu mertua. Ini teman-teman persiapkan, tadi tambahannya adalah kartu kakak saudara kandung. Jika ini sudah menikah, saudara kandungnya berarti dimintai kartu keluarganya. Ini juga penambahan dari kakak mertua. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, bapak atau ibu mertua dimasukkan juga jika yang punya. Kalau yang belum punya, karena yang belum menikah, cepat menikah berarti. Canda ya teman-teman ya. Nah, bapak atau ibu mertua silakan nomor 1 kayak tadi di pengisian orang tua bisa nama bapak mertua dulu, kedua adalah ibu mertua. Oke, itu ditulis sesuai dengan kolom dan arahan yang ada di judulnya. Sesuaikan, oke. Kemudian di keterangan organisasi, biasanya teman-teman itu ikut organisasi apa? Nomor 1 misalkan organisasinya PGRI misalkan, atau teman-teman organisasinya apa, debat organisasinya apa, kemudian tanggal mulainya berapa, tanggal selesainya berapa, tempatnya di mana, dan pemimpin organisasinya siapa. Oke, kalau di kabupaten lain misalkan ada nama organisasi kependidikan, misalkan kalau kemarin ada PPSI, misalkan PPSI, di Kabupaten Cirebon ada PPSI, jabatan organisasi PPSI-nya apa, masa kerjanya dari tanggal mulai dan tanggal selesainya berapa, tempatnya di mana, dan pemimpin organisasinya siapa. Oke, ini keterangan organisasi. Nah, di lampiran terakhir, ini baru nih untuk lampiran surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Di SKCK, teman-teman sudah mendapatkan nomornya. Kalau teman-teman mengurus SKCK-nya, di situ di bagian atas adalah ada nomor SKCK. Silakan masukkan di nomor SKCK yang ada di kolom ini. Tanggal surat keterangan, tanggal dibuatnya kapan, pejabat yang menandatangani siapa. Oke, teman-teman semua. Kemudian selanjutnya adalah keterangan sehat. Nomor keterangan sehat di surat keterangan sehatnya masukkan, kemudian tanggal berapa ketika dibuat di suratnya, kemudian pejabat yang menandatangani siapa. Setelah keterangan sehat, kemudian keterangan bebas nafsa, masukkan juga nomor keterangan bebas nafsanya, kemudian surat keterangan tanggalnya, tanggal berapa, kemudian pejabatnya siapa yang menandatanganinya. Oke, kalau sudah semua, di sini tulis manual Cirebon, tanggal berapa. Ini biasanya tanggal pencetakan ya, misalkan berapa November atau berapa Oktober. Kemudian di sini ada
waktu kemarin itu ada materai. Kalau dulu kan masih ada pakai yang 6.000 ya. Mungkin yang sekarang pakainya yang 10.000 jika menggunakan materai. Di sini nama kalian. Oke, kemudian tanda tangan di mengenai materai. Nah, kemudian di-scan semuanya itu di-scan menjadikan soft filenya. Oke, teman-teman semua bisa jadi ini sama dengan DRH tahun sekarang, bisa jadi ini juga berbeda. Jadi persamaan dan perbedaan ini nanti teman-teman akan melihatnya pada saat terakhir pengisian DRH. Oke, pengisian DRH-nya teman-teman jangan sampai salah. Persiapkan saja dulu berkas-berkasnya. Kalau nggak jauh beda pasti ya berkasnya ya. Hanya saja mungkin kolom-kolomnya bisa jadi berbeda. Oke, terima kasih. Itu saja dari kami dan teman-teman bisa menghubungi kami di 087723317506. Kami sedang membuka kelas intensif guru kelas SD. Silakan untuk mendaftar sudah mendapatkan modul cetaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.